Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyyin jawwad, sakhabin bil aswaq, jifatin bil lail, himarin bin nahar, alimin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah." Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong dan kasar dan suka berteriak-teriak seperti di pasar, di waktu malam bagaikan bangkai dan di waktu siang bagaikan keledai. Dia berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Inilah orang-orang yang Allah benci, yang mempunyai sifat seperti itu. Allah membenci yang pertama yaitu kulla ja'dhari. Al-ja'dhari ay al-mustakbir, orang-orang yang sombong kepada Allah dan sombong kepada makhluk-makhluk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ketika kita menolak kebenaran yang disampaikan oleh seseorang hanya karena dia lebih muda misalnya, atau karena dia bawahan kita misalnya, lalu kita tolak, berarti di dalam diri kita ada kesombongan. Ketika kita menganggap remeh orang lain karena ia misalnya lebih kurang ilmunya dari kita, atau karena lebih miskin dari kita, kemudian kita anggap ia remeh karena kemiskinannya, berarti di dalam hati kita ada kesombongan. Dan sesungguhnya orang yang sombong, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Kenapa? Karena ia telah menyaingi Allah dalam kesombongan tersebut. Karena sifat sombong hanya untuk Allah saja. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, Al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah selempangku. Faman naza'ani fih adzabtuhu. Siapa yang menyaingi aku dalam kesombongan itu, pasti aku akan azab dia. Manusia tidak berhak sombong karena ia adalah milik Allah. Dia butuh Allah. Semua kelebihan yang ia miliki adalah dari Allah Jalla wa'ala. Buat apa ia sombongkan, ya akhal Islam? Kewajiban seorang manusia adalah untuk tawadu', untuk senantiasa merendahkan hatinya kepada kebenaran, kepada manusia, dan menyadari bahwasanya dirinya adalah hamba Allah yang lemah, makhluk yang lemah, yang senantiasa mengharapkan, demikian pula membutuhkan karunia Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ia kasar di dalam ucapannya, kasar di dalam perbuatannya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kasar. Dan sebaliknya Allah cinta kepada orang-orang yang lembut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mempunyai sifat yang lemah lembut. Bahkan ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasihati Fir'aun, Allah mengatakan, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Saudaraku seiman, kemudian sifat selanjutnya yaitu sakhabum bil aswaq. Suka berteriak-teriak seperti di pasar. Di mana ya akhal Islam, lisannya itu pedas. Lisannya suka menyakiti hati orang lain. Dia tidak peduli apakah orang itu akan marah atau tidak. Dia tidak peduli. Dan sifat ini tentunya ya akhi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan kepada Rasulullah seorang wanita, di mana wanita ini rajin dia salat tahajudnya, banyak ia salat sunnahnya, dan ia pun sedekah dengan harta yang banyak sekali.
Akan tetapi lisannya sering menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar. Ia termasuk penduduk api neraka. Maka ya akhal Islam, seorang mukmin laisa bita'an wala la'an wala fahash wala badhi. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Mukmin bukan orang yang suka melaknat. Mukmin bukan suka orang yang berkata kotor, berkata-kata yang membuat manusia yang lainnya sakit hati karena lisannya tersebut. Rasulullah SAW sabda, ya Aisyah, inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara orang yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat, itu ya orang tersebut ditinggalkan manusia karena lisannya, ucapannya yang menyakiti hati. Saudaraku seiman, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian sifat berikutnya saudaraku seiman, yaitu di waktu malam ia bagaikan bangkai. Ia lewati malam sama sekali tidak untuk salat malam. Dia tidak membutuhkan salat malam. Dia lebih senang dengan hal-hal yang sia-sia. Dia sibuk dengan ngobrol ataupun bergadang ataupun melihat dan menonton acara-acara yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Atau ia lewati hanya sebatas dengan tidur saja. Tidak ada keinginan di hatinya untuk berdiri kepada Allah walaupun 1 rakaat di waktu malam. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang suka meninggalkan salat witir. Apa kata Imam Ahmad? Dzaka rajulun su, itu lelaki yang buruk, itu orang yang buruk, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Karena sesungguhnya orang yang beriman, akhi, mereka sangat suka melewati malamnya dengan berdiri beribadah kepada Allah. Allah berfirman menyifati kau ibadur rahman walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan mereka yang melalui malamnya itu dengan sujud dan berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, tidak pantas orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat ia melewati malamnya bagaikan bangkai. Akan tetapi ia berusaha untuk ada waktu yang ia bermunajat kepada Allah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati, lebih mengokohkan hati, dan itu ibadah yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Di waktu siang bagaikan keledai, ia malas, tidak ada semangat kepada kebaikan. Di waktu siang ia bagaikan keledai, tidak ada semangat untuk berbuat ketaatan. Di waktu siang ia bagaikan keledai, ia habiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, akal Islam. Maka ya akhi, seorang mukmin berusaha bagaimana supaya waktu-waktunya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah keinginan yang terbesar seorang mukmin. Dia ingin agar setiap waktunya mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa Ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.